Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Halo semuanya, masih inget gak sama Kak Cika? Jadi gimana nih kabarnya di rumah? Sekolah di rumah, beribadah di rumah. Kak Cika harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat sekolahnya, tetap semangat beribadah, memuji Tuhan Yesus. Happy Sunday and God bless you. Adik-adik, sekarang waktunya untuk memuji Tuhan. Dan kita hari ini akan belajar lagu baru. Kalian bisa lihat di layar kalian dan kita bernyanyi bersama. Why
Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apa kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Bagaimana? Apa kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian? Sudah? Baiklah. Selamat beribadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan sama-sama nih. Kira-kira sekarang waktunya apa ya? Ya, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena dengan anugerah-Mu kami bisa ada sampai saat ini. Bukan karena kuat kami Tuhan, tapi semuanya karena anugerah-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari cerita di dalam Alkitab, yaitu firman-Mu sendiri. Biarlah Tuhan, kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan dan dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu ada di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan menggunakan firman lagi. Tadi kan kita sudah berdoa nih. Nah, adik-adik, Kak Rizka mau tanya nih. Kalian pernah nggak sih waktu baca Alkitab, waktu kalian renungan kan pasti baca ayat nih, baca Alkitab. Kalian pernah nggak ngerti? Pernah ya? Kak Rizka juga pernah. Hari ini kita yuk sama-sama belajar. Ada kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana mereka juga nggak mengerti tentang firman. Tapi kira-kira gimana ya? Nah, sudah siapin Alkitabnya? Yuk kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Alkitab. Karena apa? Karena kita percaya bahwa di dalam Alkitab ini bukan hanya sebuah cerita, tapi di sini ada firman Tuhan yang dimana kita bisa belajar mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Nah, Kak Rizka mau tanya nih adik-adik. Kalian pernah nggak sih waktu kalian baca renungan, biasanya kan ada ayat Alkitabnya tuh. Pernah nggak kalian nggak mengerti apa arti ayat tersebut? Atau kalian mungkin merasa kayak bingung. Ini apa ya? Ngomong tentang apa ya firman Tuhan ya? Pernah nggak? Kak Rizka pernah adik-adik. Tapi kita tahu bahwa saat kita membaca firman, kita akan dibantu sama Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar ada orang yang mereka nggak mengerti tentang firman Tuhan, tapi Tuhan membantu mereka untuk mengerti. Ayatnya ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di mana adik-adik? Di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sudah buka semuanya? Kalau sudah katakan yes. Oke. Kak Rizka akan bacakan buat adik-adik ya. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, yang namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang
untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu ia telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam, hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Nah, adik-adik, di dalam Lukas 24 tadi yang kita baca dari ayat 13 sampai 35, ini adalah suatu perjalanan di mana ada 2 orang murid yang menuju ke Emmaus saat setelah Yesus disalibkan dan dia mati. Yesus disalibkan, dia dikuburkan. Saat itu semua murid ketakutan dan gak ada satu orang murid pun yang berani menampakkan diri. Kan kalau kita semua takut kita pasti bersembunyi kan. Jadi wajar saja apa yang terjadi dengan murid-murid. Nah, pada hari ketiga beberapa wanita kembali dari kubur Yesus, memberitahu murid-murid yang sedang bersembunyi bahwa Yesus bangkit. Benar, Yesus sudah bangkit. Lalu pergilah Petrus dan Yohanes melihat kubur Yesus yang kosong. Dan akhirnya mereka percaya setelah mereka melihat kubur yang kosong itu. Tapi ya adik-adik, belum semua murid Yesus percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ada 2 murid Yesus yang di luar 11 murid ini berjalan pergi meninggalkan Yerusalem untuk menuju ke Emmaus namanya. Coba sama-sama katakan, Emmaus. Salah satu dari murid itu namanya Kleopas. Sama-sama katakan, Kleopas. Oke, sip. Saat dalam perjalanan, mereka ini sedih. Mereka merasa sedih dan saat mereka sedih ini mereka berkata-kata, mereka berbincang-bincang dalam perjalanan itu tentang apa adik-adik? Tentang penyaliban Yesus dan segala yang terjadi di selama beberapa hari terakhir. Tiba-tiba adik-adik di tengah jalan, datanglah seseorang yang berjalan bersama mereka. Kira-kira adik-adik tahu enggak siapa orang ini? Siapa? Ya, itu Yesus. Tapi adik-adik, kedua murid ini tidak mengenali kalau itu Yesus. Ayatnya ada di Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Nanti adik-adik baca lagi ya ayatnya di rumah ya. Mereka perlu Roh Kudus untuk membuka mata mereka agar bisa mengenal Yesus. Sama dengan kita adik-adik. Seringkali kita juga nggak mengerti, nggak mengenal dengan Yesus. Karena itu kita membutuhkan Alkitab, kita membutuhkan Roh Kudus. Lalu Yesus ini tadi berkata kepada 2 murid ini, "Apa yang kamu bicarakan?" Salah satu murid tadi yang namanya siapa? Benar sekali, namanya Kleopas. Dia ngomong gini, "Apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ini?" Adik-adik, ternyata Yesus itu peduli. Dia peduli pada murid-muridnya yang sedih ini. Yesus datang untuk menjumpai mereka. Tahukah kamu adik-adik,
bahwa hari ini pun Yesus itu peduli sama kalian. Peduli dengan Kak Rizka, peduli dengan orang tuamu. Dan Yesus ini sangat mengasihi kita. Saat kita sedih, saat kita mungkin lagi punya masalah, Tuhan ada di sana. Karena apa? Dia mengasihi kita. Tapi seringkali kita yang lupa kalau Tuhan selalu bersama dengan kita. Lalu Kleopas terus melanjutkan tentang Yesus orang Nazaret. Ia adalah nabi. Kata-kata dan perbuatannya sangat berkuasa. Jadi Yesus sendiri diakui bahwa dia adalah seorang nabi. Tapi pemimpin kami menyalibkan dia, yaitu siapa? Ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agama. Padahal kami, murid-murid Yesus ini berkata, berharap dia akan menyelamatkan kami. Dan pagi ini adalah hari ketiga sejak terjadi kematian Yesus. Yesus sudah dikuburkan. Beberapa wanita pergi, tapi nggak menemukan mayat Yesus. Mereka malah berjumpa dengan malaikat dan mengatakan bahwa ia hidup, yaitu Yesus hidup. Lalu Petrus dan Yohanes juga pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar kubur itu kosong. Nah, adik-adik, Yesus tahu mereka nggak mengerti dan nggak percaya firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata, kamu bodoh karena tidak percaya. Apa yang dikatakan para nabi bertahun-tahun yang lalu, Raja Penyelamat memang harus mengalami penderitaan itu, lalu mencapai kemuliaannya. Adalah bodoh jika tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali. Lalu dengan kasih dan kesabarannya, Yesus terus menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah memberitahu rencana untuk menyelamatkan umatnya kepada Musa dan para nabi untuk dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Sang penyelamat akan mati dan kemudian dia harus bangkit. Dia disalib, dia mati, dikuburkan, pada hari ketiga dia harus bangkit. Yesus menjelaskan semua ini, menjelaskan semua isi Alkitab agar mereka percaya kepadanya, adik-adik. Nah, kedua orang ini berjalan bersama dengan Yesus cukup lama karena perjalanannya memang cukup panjang dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Yesus mengajar mereka apa yang Alkitab katakan tentang dirinya, apa yang firman Tuhan katakan tentang dirinya. Tapi mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang bicara dengan Yesus. Mereka setelah berjalan lama, mereka masih tidak bisa mengenali Yesus, adik-adik. Adik-adik, Yesus adalah guru kita. Dia adalah guru Alkitab terbaik. Karena apa? Dia adalah Allah. Dia mengerti seluruh firman Tuhan. Lalu mereka setelah berjalan, akhirnya mereka mendekati ke Emmaus. Lalu Yesus berbuat seolah-olah kalau dia ini hendak meneruskan perjalanan. Jadi nggak sampai cuma berhenti di Emmaus aja. Tapi dua murid ini hatinya yang semangat sekali sedang mendengarkan firman Tuhan, penjelasan Yesus. Ingin terus bisa bersama-sama dengan dia. Lalu berkata mereka kepada Yesus, mari tinggal bersama kami lebih lama lagi. Setelah itu akhirnya Yesus tinggal dong bersama mereka. Mereka makan dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-murid ini. Saat itu adik-adik, mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Luar biasa adik-adik. Mereka bisa mengenali Yesus. Karena apa? Roh Kudus yang membantu mereka untuk mengenali Yesus. Kita hanya bisa mengenal Yesus saat Roh Kudus membuka mata kita. Karena seringkali kita ini lupa adik-adik. Kita nggak sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk kita bisa selalu mengenal Dia setiap waktu. Untuk kita bisa datang kepada Dia setiap waktu. Setelah mereka sadar adik-adik, wow, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lenyapnya bukan terus mati lagi, bukan, tapi benar-benar hilang. Nggak berbekas adik-adik, langsung jadi kosong. Hanya tinggal mereka berdua. Lalu muridnya berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dan menjelaskan kitab suci kepada kita? Wah, mereka sangat sadar. Mereka tahu bahwa mereka bersama dengan Yesus. Mereka punya semangat kembali. Mereka yang tadinya sedih, mereka yang tadinya merasa putus asa, mereka memiliki semangat yang diberikan oleh Yesus. Lalu
dengan sukacita, mereka akhirnya kemana adik-adik? Tetap di Emmaus? Enggak adik-adik, mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka menemui 11 murid itu, memberitahu, Yesus sungguh bangkit. Dia mengajar isi Alkitab kepada kami, membuat kami mengerti dan mengenali Yesus dengan benar. Adik-adik, kita tidak bisa membuat diri kita percaya dan mengasihi Yesus dengan kekuatan sendiri. Nggak mampu. Kak Rizka juga nggak bisa. Bahkan orang tua kalian pun nggak bisa adik-adik. Karena itu Yesus harus datang. Dia datang sebagai manusia. Dia disalibkan, dia menderita. Lalu dia mati. Dia dikuburkan. Dan dia bangkit. Karena itu Yesus datang mencari kita. Sehingga kalau hari ini kita bisa kenal, itu semua karena Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus membuka mata kita agar percaya dan mengasihi Yesus. Gak cuma berhenti di sana adik-adik, tapi kita juga menceritakan kepada orang lain, menceritakan kepada saudaramu, temanmu, yang mereka belum mengenali Yesus. Bahwa Yesus adalah kabar baik bagi kita semua. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik nangkap ya firman Tuhannya ya. Oke, nanti adik-adik bisa diskusi dengan orang tua adik-adik ya, kalau ada pertanyaan. Sekarang kita akan masuk ayat hafalan. Masih ingat nggak ayat hafalannya? Ayat hafalan bulan Mei. Dan ini adalah minggu terakhir. Ini adalah tanggal 31. Jadi ini adalah ayat hafalan di minggu terakhir di bulan Mei. Ayat hafalannya ada di mana? Di Mazmur 32 ayat 5. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah Psalm 32:5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekali lagi yang bahasa Indonesia ya. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Selanjutnya yang bahasa Inggris ya. Psalm 32 verse 5. I confess all my sins to you, and you forgive me. Sekali lagi ya. Psalm 32 verse 5. I confess all my sins to you, and you forgive me. Pinter sekali. Wow, luar biasa adik-adik. Kalian bisa menghafal ayat hafalan. Ini adalah hal yang luar biasa. Karena dari ayat hafalan ini, kita bisa selalu belajar firman Tuhan dan diingatkan untuk kita mengenal Tuhan. Seperti yang cerita yang tadi Kak Rizka sampaikan. Nah adik-adik di sini kan ayat hafalannya berbicara bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Adik-adik, saat adik-adik mempunyai kesalahan, adik-adik mempunyai dosa, adik-adik it's okay. Kalian bisa datang sama Tuhan. Kalian minta ampun, kalian bertobat. Setelah kalian bertobat, ini bukan berarti terus kalian harus melakukan dosa lagi. Tidak adik-adik, tapi kita minta sama Tuhan saat kita bertobat, Tuhan mampukan aku untuk selalu mengerti kebenaran-Mu, untuk aku selalu bertindak yang benar, dan untuk menjauhi dosa. Karena adik-adik, kita sebagai manusia nggak akan pernah mampu untuk bisa selalu hidup benar. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang dia sudah mati berkorban untuk kita. Dan kabar baiknya dia bangkit. Karena itu dosa sudah enggak memiliki kuasa atas kita. Tapi kita bisa selalu datang. Di sana Tuhan yang akan selalu mengampuni kesalahan kita. Nah adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah ini. Halo adik-adik, kalian barusan mendengarkan firman Tuhan ya? Nah adik-adik, Kakak mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kalian semua. Oleh sebab itu, kalian jangan lupa untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan juga membaca renungan Tuhan. Dan juga kakak mau mengingatkan kalian semua untuk makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan berjemur di bawah matahari supaya tubuh kalian menjadi kuat dan sehat. Dan juga kalian harus sering-sering mencuci tangan ya adik-adik. Oke, see you next week. God bless you.